Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NRP 1519100000034 dari Departemen Teknik Instrumentasi, mata kuliah pemrograman mikrokontroler. Di sini saya akan menjelaskan dan mereview mengenai arsitektur Atmega 64L dan ARM. Nah, Atmega 64L ini memiliki fitur yakni kinerjanya yang tinggi, mikrokontroler Atmela FR 8 bit berdaya rendah. Lalu untuk arsitektur RISC tingkat selanjutnya memiliki 130 instruksi yang kuat, eksekusi siklus jam paling tunggal, 32 kali 8 register kerja tujuan umum plus register kontrol periferal, operasi statis penuhnya, hingga 16 MIPS throughput pada 16 MHz. Dan terakhir, pengganda 2 siklus dalam chip. Untuk selanjutnya, segmen memori non-volatil berdaya tahan tinggi, terdapat 64 KB memori program flash in system programmable, 2 KB EEPROM, SRM internal 4 KB, bagian kode boot opsional dengan bit kunci independen, lalu kunci pemrograman untuk keamanan perangkat lunak, dan termuka SPI untuk pemrograman dalam sistem. Selanjutnya, terdapat juga segmen memori non-volatil berdaya tahan tinggi, yakni terdapat 64 KB memori program flash in system reprogrammable, 2 KB EEPROM, SRM internal 4 KB, siklus tulis hapus 10.000 flash atau 100.000 EEPROM, retensi data 20 tahun pada 85 derajat Celcius, 100 tahun pada 25 derajat Celcius, lalu hingga 64 KB ruang memori eksternal opsional, dan terakhir termuka SPI untuk pemrograman dalam sistem. Untuk input atau output dan paketnya memiliki 53 jalur input atau output yang dapat diprogram, KFP64 lead dan KFN atau MLF 64. Untuk tegangan operasinya 2,7 volt sampai dengan 5,5 volt untuk Atmega 64L, 4,5 V dan sampai dengan 5,5 V untuk Atmega 64. Nilai kecepatannya sendiri 0 sampai dengan 8 MHz untuk Atmega 64 sampai dengan 0 sampai dengan 16 MHz untuk Atmega 64. Baik, berikut ini merupakan konfigurasi. Nah, catatan pada bawah di bawah paket KFN atau MLF itu harus disambungkan dengan ground terlebih dahulu. Selanjutnya yakni blok diagram. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai blok diagramnya. Yang di sini saya pertama awali yakni ada port F drivers, ada port A drivers dan port C drivers. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama dulu mengenai port A drivers. Pada port A yakni PA0 sampai dengan PA7 merupakan drive simetris yang memiliki kemampuan sumber yang tinggi. Yang selanjutnya port F drivers yakni PF0 sampai dengan PF7 dengan pin reset ketika kondisi reset menjadi aktif. Nah, jika di interface bagian luarnya ini enable, maka pull up resistor yang ada di pin PF5 dan PF4 ini akan aktif meskipun dalam kondisi reset gitu. Nah, selain bagian bawah yang di sini ada port A drivers, port B drivers, port C drivers, serta port D drivers ini yakni PE0 sama dengan PE7 merupakan PE0 ini bisa digunakan pada komunikasi BSART 0. Nah, untuk selanjutnya pada port B PB0 sampai dengan PB7 ini dapat digunakan untuk komunikasi jenis SPI, SPI. Nah, yang port D drivers yakni PD0 sama dengan PD7 ini dapat digunakan sebagai komunikasi user
1 dan wire serial. Nah, untuk cara melakukan pemrogramannya sendiri, yakni dengan cara melakukan pemrograman agar dapat diakses ke dalam memori, yaitu adalah pada ini JTAG tab. Merupakan contoh seperti on-chip melalui JTAG sampai dengan program crashing ke dalam JTAG ini juga. Jadi jika ingin memprogram, jadi di JTAG tab ini ada seperti gitu melalui JTAG sama dengan program crashing. Merupakan fitur yang sebagai komunikasi yang akan digunakan pemrograman di dalam mikro dan di JTAG sendiri, maksud saya JTAG tab ini dapat melakukan pemrograman logik seperti pada gambar di bawah seperti ini. Dari JTAG masuk melalui on-chip debug, lalu akan diteruskan oleh program counter, program flash, lalu turun menjadi instruksi register seperti ini hingga ALU, barisan ALU atau status register. Lalu apakah bisa di overclock? Nah, bisa jadi akan melalui osilator ini, ya. Lalu masuk ke register, timing dan kontrol yang di bawah ini, yang ada juga fungsi reset bit yang dapat mengatur fungsi timing dan kontrolnya. Sehingga jika ada fungsi reset, maka akan mengembalikan semuanya menjadi posisi 0, karena kendala utama dari mikro ini adalah itu sendiri, seperti itu. Saya next. Penjelasan mengenai Atmega 64L. Jadi inti AFR menggabungkan satu instruksi yang kaya dengan 32 register tujuan umum. Semua 32 register langsung terhubung ke unit logika aritmatika atau ALU. Memungkinkan 2 register independen untuk diakses dalam satu instruksi tunggal dieksekusi dalam satu siklus clock. Arsitektur yang dihasilkan lebih hemat kode sambil mencapai true output hingga 10 kali lipat lebih cepat dari mikrokontroller JST konvensional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Advanced Risk Machine atau ARM. Pengertian ARM. ARM atau Advanced Risk Machine merupakan arsitektur ARM yang mengusung prosesor 32 bit dari SC hasil pengembangan dari ARM Limit. Advanced Risk Machine merupakan pengembangan dari a cordless machine seri arsitektur ARM. ARM memiliki 3 seri arsitektur terkenal. 3 seri tersebut dibuat untuk kelas berbeda. Berikut 3 seri arsitektur ARM. Yang pertama ada ARM Cortex-A sebagai prosesor aplikasi, kedua ARM Cortex-R sebagai prosesor real-time, serta yang ketiga ada ARM Cortex-M sebagai prosesor microcontroller. Nah, selanjutnya ini merupakan blok diagram ARM Cortex M4 yang saya ambil sebagai contoh, yakni terdapat simbol. Ini ada kotak yang warna hijau agak terang, lalu ada kotak yang berwarna biru, serta ada kotak yang berwarna merah. Hijau untuk menimbulkan CMS3 subsystem, lalu biru sebagai FPGA peripheral, lalu warna merah sebagai physical device. USB device MCC ini merupakan debug connector, screen, ZBT, lalu ada PSRAM, Ethernet connector, ini merupakan physical device-nya. Lalu akan masuk MSDK subsystem, lalu akan melalui FPGA peripheral selanjutnya untuk diproses di sini, di command, lalu akan kembali lagi sesuai dengan output yang diinginkan, seperti itu. Selanjutnya ada ini contohnya dari CMS3 subsystem, ada tipe Cortex M0 GPIO system, timer switchdog USART, sedangkan yang FPGA peripheral ada SCC timer seperti 2S, I2C, SPI, audio SPI,
ada VGA, SME Control, GPIO, GPIO, ZPT Control, ZPT Control, seperti itu. Selanjutnya, ini bagian kesimpulan. Keunggulan AFR adalah AFR memiliki kecepatan eksekusi yang lebih cepat karena sebagian besar instruksinya dieksekusi dalam satu siklus clock. Untuk mikrokontrol, AFR memiliki fitur yang lengkap, yakni ada ADC internal, EEPROM internal, timer atau counter, watchdog timer, BWM, port input atau output, komunikasi serial, komparator I2C, dan lain-lain. Sehingga dengan fasilitas yang lengkap ini, programmer dan desainer dapat menggunakannya dengan berbagai aplikasi sistem elektronika seperti robot, otomasi industri, peralatan telekomunikasi, dan berbagai keperluan lain. Keunggulan ARM sendiri, ini arsitektur efisien yang hemat daya, mudah diproduksi, dan murah. Performanya baik. Perbedaannya adalah perbedaan untuk AFR dan ARM. AFR memiliki kecepatan eksekusi yang lebih cepat, sedangkan ARM memiliki performa yang baik. Terima kasih. Sekian penjelasan dan review mengenai Atmega dan ARM. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.